Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat saksi korban di seluruh wilayah di Indonesia. Ketemu kembali bersama kami, saya Fahrul Hakiki, Humas LPSK dan juga aktif di kegiatan-kegiatan sahabat saksi korban dalam beberapa waktu terakhir. Senang sekali terakhir kita berada di Kota Pahlawan, Surabaya. Kali ini kita sudah berada di kota yang sangat mahal katanya nilainya dulu ya. Seharga Pulau Manhattan kalau nggak salah. Iya. Yang mau ditukar zaman-zaman dulu itu. Pulau Banda. Ya kan, karena dikenal dengan kekayaan alamnya. Nah hari ini telah hadir bersama saya, ini bukan orang sembarangan. Pulaunya aja bukan sembarangan. Apalagi orangnya. Di sebelah saya ada Kakak Bay Hajar Tualeka. Iya. Selamat sore Kakak. Selamat sore. Boleh beta panggil Kakak Bay? Iya, boleh. Sudah mirip ampun belum saya? Udah dikit ya. Kemudian ada Kakak Chris, Chrisland Robert Engelbert Venturi. Ini yang saya suka dari daerah timur. Kita bicara budaya dulu lah ya. Namanya keren-keren, ya kan? Kalau Kakak Chris ada arti khusus. Kalau nama keluarga? Nama keluarga biasa kalau kita orang Maluku kan biasa punya surname-nya, nama keluarga itu udah pasti. Itu yang mana tuh? Venturi? Venturi ya, itu berarti dari nenek moyang kita udah ada. Cuma memang asli Venturi ini bukan dari Pulau Ambon, tapi dari Pulau Seram. Pulau Seram. Itu pulau dengan daratan paling luas di Maluku. Ya, Maluku. Ambonnya kecil. Iya. Seramnya gede. Makanya dibilang Seram itu Nusa Indah. Nusa Indah. Nusa. Pulau Ibu. Oh gitu, iya. Saya lihat kotanya, wah Ambonnya segini. Seramnya gede. Iya. Kalau Chrisland Robert Engelbert ada artinya khusus, keren namanya. Kalau Chrisland itu pemberian dari orang tua. Kalau Robert sama Engelbert itu nama dari opa. Jadi opa dari mama sama opa dari papa. Oh gitu. Kalau Kakak Bay ada arti khusus namanya? Tualuka nama keluarga? Iya. Kalau Tualeka itu nama, kalau kami di sini marga. Marga Itu kayak kumpulan dari keluarga itu yang memang sudah turun temurun, tapi itu lebih ke keluarga bapak. Lalu kalau nama, mungkin nama ini diambil dari nama nenek. Iya, katanya supaya almarhumah dan almarhum itu harus dikenal. Harus ada terus ya. Oh iya. Tidak menutup kemungkinan namanya akan turun lagi nih ya. Kemungkinan iya. Pasti turun. Oke. Biasa di Ambon dibilangnya fam. 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 Iya. Kalau di beberapa tempat bilangnya marga. Kita di Ambon bilang itu fam. Di sini tadi saya juga nanya cabai rawit di sini sebutannya apa? Chili. Iya. Inggris banget ini. Singkong. Mata kuliah kita yang paling rendah ini bahasa Inggris. Singkong kasbi di sini. Kasbi. Iya, kasbi. Nama itu aja keren, apalagi nama-nama orangnya. Ya kan? Jadi kalau seperti Igo Penturi, itu orang sudah tahu, oh Igo Penturi dari Seriawan, dari Pulau Seram. Terus kalau marga Beta, Tualeka, itu orang sudah tahu, oh dari Pelau, Pulau Garuku. Oh, gitu. Jadi marga-marga itu yang ini punya kekerabatan yang sangat kuat. Jadi membuat kalau kami di Pelau itu biasa ya acara-acara Idul Adha, Idul Fitri, itu kami semua dari marga Tualeka itu punya soa rumah adat yang mana ketika datang itu semua melakukan ritual di rumah adat itu, jadi tidak mengenal status sosial ekonomi seseorang. Jadi kita semua walaupun mau pejabat mau apa, tapi semua kalau pulang kampung itu acaranya di rumah soa itu, rumah adat itu. Mungkin nanti di Seruawan juga sama, tapi itu yang membuat ini nilai-nilai kekerabatan, saling membantu, gotong royong itu sangat kuat sekali. Sudah mulai dilihat dari tradisi juga ya berarti ya. Karena nilai-nilai itu diterapkan dalam kegiatan-kegiatan sosial kebudayaan dan kadang-kadang juga dalam acara-acara adat itu juga diterapkan seperti itu. Misalkan kalau mau bangun rumah-rumah soa, kalau kami bangun rumah soa itu kita semua patungan. Jadi misalkan 300 kakak itu atau 30 kakak
nanti dilihat yang punya pendapatnya yang paling tinggi siapa, Itu subsidi silang. ya subsidi silang. Itu sama juga dengan saya lihat kayak basudara-basudara di Kristen, bangun gereja juga sama, melakukan hal yang sama juga. Jadi sebenarnya itu yang merupakan modalitas sosial orang Maluku ya, artinya rasa sayang, rasa kekerabatan antara satu dengan yang lain itu dia sangat kuat dan dia sangat melekat. Ya mudah-mudahan nilai-nilai ini terus diinternalisasi oleh generasi-generasi seterusnya. Nah, salah satunya LPSK sebenarnya yang mencoba melihat ternyata nilai-nilai itu sudah ada di masing-masing daerah, walaupun bahasanya berbeda, termasuk di Maluku. Nah, sahabat saksi korban, Bincang Komunitas ini biasanya menampilkan para narasumber yang sudah mempunyai rekam jejak yang sangat sudah yang sangat moncer bahasa ini apa sih moncer? Nah, termasuk di Ambon gape lah ya gape. Termasuk di Ambon ada kakak Bay. Kakak Bay ini kalau lihat CV-nya, wah prestasinya berderet sampai ke Tupperware memberikan apresiasi atas rekam jejak kakak Bay. Nah mungkin pada kesempatan ini teman-teman sahabat saksi korban dari berbagai daerah bisa mendapatkan informasi kakak Bay. Sebenarnya apa sih yang kakak Bay lakukan dalam aktivitas sehari-hari sehingga banyak pihak loh yang mengapresiasi ini. Saya nggak tahu negara pernah apresiasi nggak kakak Bay? Kalau lihat ini ada Kick Andy gitu ya, ada Tupperware. Saya nggak tahu ada penghargaan dari negara nggak untuk kakak Bay ini. Tapi silakan kakak Bay cerita-cerita. Iya. Sebenarnya kan kita belajar dari situasi konflik tadi kayak dibilang bahwa ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Nah positifnya itu kita belajar dan bagaimana memperbaiki relasi sosial itu sampai saat ini. Juga bagaimana memperbaiki kohesi sosial yang renggang dampak daripada konflik itu. Nah memang kalau beta sendiri konsisten kerjanya dari tahun 99 itu, mungkin 99 itu karena eskalasi konfliknya tinggi. Jadi belum melakukan apa-apa karena kita masih di orang bilang orang masih marah, terus kekerasan masih tinggi. Jadi kita masih saling kayak rasa trauma dan rasa curiga itu masih tinggi. Tapi di akhir-akhir bulan 99 bulan Desember itu mulai menginisiasi berbagai macam kegiatan. Kita lebih intervensinya ke anak-anak karena berpikir anak dan perempuan adalah kelompok yang rentan yang mengalami dampak daripada konflik itu dan kadang-kadang diabaikan. Nah waktu itu kegiatan bersama anak-anak itu lebih banyak intervensinya ke mengajak mereka untuk bagaimana pemulihan berbasis komunitas, lalu ke perempuannya itu adalah pemberdayaan ekonomi karena kita berpikir intervensi lewat ibu-ibu ini kalau kita memperkuat mereka dan ibu-ibu ini pemulihannya dilakukan dengan diintegrasikan dengan pemberdayaan ekonomi, maka mereka akan menerapkan pola asuh yang lebih baik terhadap anak-anak dalam situasi sulit itu, lalu juga mungkin berperan untuk memberikan edukasi kepada keluarga untuk pencegahan supaya kekerasan tidak terjadi, tetapi bisa melakukan upaya-upaya untuk bagaimana lebih ke memberdayakan keluarga dalam situasi yang sulit saat itu. Dan selanjutnya itu ya kita banyak membuat sekolah-sekolah PAUD, tapi kebanyakan PAUD yang untuk memperkenalkan nilai-nilai keberagaman dan toleransi, lalu pendekatan ke anak-anak itu lewat Peace Generation, dan juga diintegrasikan juga dengan pembentukan forum anak berbasis komunitas, karena kita berpikir mereka ini akan besar menjadi generasi baru. Nah generasi baru inilah yang harus diintervensi. Setidaknya dalam situasi sulit itu
bagaimana mereka punya mimpi, punya harapan untuk punya masa depan yang lebih baik. Betul. Ya. Kalau membangun sumber daya manusia ini kan hasilnya agak lama. Kita lihat investasi dalam sumber daya manusia agak lama. Tapi kalau dilihat dari 2000 sampai sekarang udah mulai kelihatan hasilnya belum itu Kakak Baik? Iya, saya melihat dampaknya itu 7 tahun. Jadi 7 tahun itu anak-anak itu pertama akan termotivasi untuk belajar. Karena banyak anak-anak yang hidup dalam camp itu kan keterbatasan. Mereka berpikir mungkin tidak akan memiliki mimpi dan harapan seperti anak-anak lainnya. Karena orang tuanya kehilangan mata pencaharian, kehidupannya sulit, maka mereka berpikir kami juga mungkin tidak bisa meraih apa yang kami akan impikan. Dan waktu itu kami selalu motivasi mereka dan selalu bilang bahwa kalau belajar dan kerja keras pasti akan mendapatkan hasil yang bagus. Dan kalau kita orang susah, yang penting kita belajar pasti juga akan dapat beasiswa. Dan akhirnya banyak anak-anak yang juga masuk ke universitas negeri mendapatkan beasiswa, kuliah juga di luar Maluku juga dapat beasiswa. Dan sekarang mereka juga ditempatkan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih bagus, dan itu dampaknya perubahannya adalah di keluarga, ekonomi keluarga. Jadi tadinya itu mereka miskin, dan ketika anak-anaknya itu berhasil di jenjang pendidikan, mereka jadi memotivasi adik-adiknya dan juga menjadi tulang punggung keluarga. Akhirnya perubahan itu dia terjadi, artinya orang tua yang tadi kerja buruh tidak lagi melakukan hal itu, tapi mereka bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, sehingga memang kalau kita memang mengukur dampak, kalau cuma 1-2 tahun agak susah. Tapi karena kegiatan yang kami lakukan juga jangka panjang. Iya, hampir 5-6 tahun kita intervensi secara terus-menerus bahkan sampai sekarang, dan itu dampaknya kita bisa ukur itu bisa 7-10 tahun baru kita lihat. Dan yang dampak positifnya adalah bagaimana mereka bisa menerapkan nilai-nilai toleransi, keberagaman di dalam hubungan-hubungan pertemanan. Lalu kedua, tadinya anak-anak itu karena relokasi ini kan kita kehidupan tersegregasi. Jadi yang tadinya mereka hidup di dalam misalkan komunitas yang heterogen, sekarang ketika relokasi ini kan sebagian besar pada akhirnya hidup di dalam komunitas yang mayoritas agamanya. Di lembaga pendidikan juga baik pendidikan formal maupun informal. Itu juga mengalami hal yang sama. Nah, sehingga memang ketika anak-anak yang kita intervensi dengan nilai-nilai tadi, mereka akan cepat untuk beradaptasi dan menerima orang yang berbeda itu dalam hubungan pertemanan. Dan setidaknya dalam media sosial mereka yang kita kontrol pun, itu mereka sudah bisa memberikan informasi-informasi untuk mengedukasi masyarakat, terus tidak menyebarkan hoax, apalagi hoax itu yang terkait dengan informasi-informasi yang memecah belah hubungan umat beragama. Jadi statement anak-anak itu selalu kita juga berarti komentarnya ini positif, artinya kita juga khawatir jangan sampai mereka juga mudah terprovokasi. Iya. Atau menjadi provokatornya malah ya. Atau menjadi provokator. Iya. Tapi itu nggak mudah Kakak Baik untuk mencapai tahap itu. Pasti banyak tantangan dan ini. Tapi sebentar Kakak Baik, kita tahan dulu. Kita ke Kakak Kris, ya kan? Kakak Kris ini aktif juga nih di kegiatan-kegiatan komunitas. Tapi kalau lihat ininya, waduh, dia sekolah pilot loh coba. Sekolah pilot agak unik ya. Kemudian turun ke menjadi teman-teman masyarakat yang sedang punya cerita gitu ya. Nah, tapi mungkin Kakak Kris juga bisa cerita apa sih aktivitasnya sehari-hari Kakak? Kalau melihat CV-nya fundingnya banyak banget loh Kakak. Iya, jadi sebenarnya saya itu bekerja di Yayasan Pelangi Maluku. Itu yayasan berdiri pada tahun 2000. Ya. Jadi sebenarnya saya masih kecil pun,
yayasannya udah Udah berdiri. ada. Pasca konflik Cuman- juga ini. Cuman memang saya bertumbuh juga di yayasan itu. Iya, Saya menjadi bagian dalam keluarga Yayasan Pelangi Maluku. Itu membuat sehingga kemanapun yayasan pergi, saya ikut perkembangan zamannya. Memang awalnya itu dibentuk sama kayak dengan Kakak Bayi juga dalam proses untuk perdamaian. Cuman seiring berjalannya waktu, ternyata masih makin banyak permintaan terkait dengan perempuan dan anak, khususnya untuk kesehatan. Dari situ kita sempat ganti fokus isu kita itu ke kesehatan. Tapi memang lebih fokusnya lagi itu ke HIV itu dimulai sekitar tahun 2004-2005 gitu. Jadi kita fokusnya ke HIV sampai dengan sekarang. Dan mungkin ada beberapa isu yang kita tambahkan juga itu diikuti oleh perkembangan zaman gitu. Misalkan tahun 2019 kemarin ada gempa, kita turun respon, akhirnya ada funding yang lihat kegiatan kita dan mau untuk kita juga bantu di situ. Karena dilihat dari kapasitas masyarakat di sini masih kurang dan juga NGO yang bekerja di itu juga belum banyak, sehingga kita diperuntukkan untuk membantu juga dalam penguatan kapasitas masyarakat di Maluku khususnya. Nah, untuk kerja-kerja seharinya kita ya karena kita fokusnya ke HIV, ini agak sedikit mau bilang kontroversial awal-awalnya. Cuma makin sekarang kan ini menjadi mainstream ya. Dimana ini unik nih. Jadi awalnya itu yang kita lihat populasi kuncinya berbeda dengan yang sekarang. Gitu. Dulu tuh mungkin cuma ada orang pengguna jarum suntik, terus pekerja seks misalkan itu. Nah tapi sekarang ada juga nih yang baru, bahkan sampai semua orang pun itu bisa dikategorikan. Sehingga sekarang kita mendapatkan banyak sekali klien kami ataupun populasi kunci kami itu yang betul-betul kita sasarkan sesuai dengan tingkat risiko tingginya gitu. Nah itu menarik sehingga kerja-kerja kami di lapangan itu menjangkau orang-orang yang merupakan risiko tinggi, misalkan LSL, kita sebutnya LSL itu laki seks laki. Ya itu ada juga teman-teman PG, gender, ada juga teman-teman PSP, kerja seks perempuan. Juga teman-teman yang penasum, pengguna narkoba suntik. Tapi memang pengguna narkoba suntik sendiri pun nggak banyak gitu di Ambon, sehingga yang itu nggak ada di kota Ambon. Cuman yang 3 ini yang jadi fokus kita gitu untuk dalam proses-proses penjangkauan awalnya. Nah, seiring berjalannya waktu, ini teman-teman lihat nih ternyata teman-teman di komunitas nih ada juga yang bisa kemungkinan terjadi perlakuan kekerasan. Ataupun pelanggaran HAM ya. Nah dari situ per tahun 2021 atau 2022 itu maka kita dikasih satu program yang namanya adalah pencatatan dugaan pelanggaran HAM ataupun kekerasan KBG ataupun kekerasan seksual. Ya. Nah dari situlah baru kita kolek. Oh ternyata teman-teman ini di samping mereka risiko tinggi, tapi mereka juga rentan terjadi kekerasan nih. Gitu. Selama ini masih belum ada orang yang mungkin ada yang lihat itu, tapi secara spesifik masih belum gitu ya. Dan ketika kita melakukan pencatatan dugaan pelanggaran, ternyata banyak sekali kasus yang kita temuin gitu. Belum juga lagi dengan cara penanganannya yang baru banget gitu kan. Bagaimana kita teman-teman TG yang kalau melapor ke aparat kepolisian yang mereka dapatkan adalah bukan dibully lagi gitu, malah kamu coba goyang dulu ini dulu jadi makin lagi kan. Maka di situ kita hadir tuh Bang. Kita hadir untuk menjawab kekosongannya mereka itu dalam mencatat dugaan pelanggaran HAM. Mungkin memang ini baru mulai, jadi kita juga tidak gampang. Kita juga butuh jaringan juga. Kita butuh jejaring juga, makanya juga ada Kabay, ada teman-teman jejaring komunitas lain ataupun yayasan lain di Maluku. Khususnya Kota Ambon, itu kita berjejaring. LBH kita jejaring juga gitu. Lembaga-lembaga yang khusus di penanganan pembantu hukum gitu, itu kita juga berjejaring juga sama mereka. Ini menjadi pekerjaan baru, tapi juga yang penting dalam membina, menjaga teman-teman komunitas. Misalkan tahun kemarin itu kalau dari kami sendiri, kami itu ada sekitar 38 dugaan pelanggaran HAM yang terjadi. Nah ini menariknya Kak Kris. Ya. Ceritanya kita mendengar ada, tapi angka pelaporan yang di kepolisian itu mungkin ya masih minim ya. Itu mungkin ada ceritanya. Kenapa itu? Apakah orangnya batal melapor atau? Nah itu Pak.
Jadi di kita itu kan kalau di kita punya sistem pencatatan sendiri kan. Misalnya di kita itu ada pertama ada berita acara wawancara dulu, ada penilaian, baru terakhir di mau dirujuk atau ditangani. Gitu. Biasanya kita akan pilih kalau orang yang memang kasusnya yang bisa kita tangani secara mediasi, kita akan tangani. Nah, cuman kalau yang sampai rujukan ini agak sulit nih Bang. Biasanya ketika kita mau bilang, ini mau nggak kita bantu rujuk? Nggak usah Bang. Karena dia akan terekspos. Iya, takutnya nama saya dibuka sama orang, belum lagi bully sama apa gitu. Itu kan bisa aja kemungkinan terjadi dan itu pernah terjadi. Sehingga itu menjadi ketakutan yang mereka sendiri. Nah, mungkin juga dengan program yang ada LPSK ini bisa membantu kita juga dalam bagaimana melindungi korban ketika mereka mau melakukan pelaporan kepada. Nah, terkait pemulihan ini, Kakak Bayi tadi juga cerita. Pemulihan ini ada nggak peran komunitasnya, lingkungan sekitar, bagaimana mereka bisa pulih atau komunitas ini bisa pulih dengan bantuan orang-orang di sekitarnya atau bisa pulih sendiri gitu? Bagaimana itu? Kakak Bayi punya pengalaman itu nggak? Apalagi kalau konflik sosialnya mungkin kita semua pada tahu ya. Karena kalau di Maluku ya, orang Maluku itu kan punya tadi yang kekerabatan, lalu hobi nyanyi. Jadi mengaktualisasi. Makanya saya nggak berani pegang mic di sini. Rasa kesedihan itu pengalaman ketika kami mengorganisir mama-mama. Jadi memang Lapan itu lebih banyak itu pengorganisasian di komunitas. Karena memang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis gender juga sangat meningkat. Mulai dari tahun 2000 saja kita sudah melakukan pendampingan korban. Tapi waktu itu kami juga kesulitan. Ini mau dilaporkan bagaimana sementara situasi konflik. Lalu nanti 2024 itu mulai intens melakukan pendampingan korban-korban kekerasan seksual dan KDRT. Karena kan Undang-Undang Perlindungan Anak dan PKDRT kan sudah disahkan saat itu. Jadi itu memberikan ruang buat kami sebagai pendamping untuk mendampingi korban atau menjadi paralegal ketika masyarakat membutuhkan ataupun korban membutuhkan untuk didampingi. Itu pada saat situasi konflik itu. Nah, akhirnya kita mengorganisir di masyarakat bagaimana ketika ada perkara ataupun masyarakat yang membutuhkan untuk pendampingan, maka di situ sudah ada mama komunitas ataupun individu anak muda lainnya yang memang bersedia untuk melakukan pendampingan. Tetapi yang kasus-kasus yang kekerasan berbasis gender tadi itu kadang-kadang sangat sensitif bila itu ditangani oleh laki-laki. Nah, sehingga selalu dirujuk kepada mama-mama yang di komunitas itu. Jadi kami itu bentuk posko pengaduan itu di dalamnya itu ada struktur, dan di dalam posko itu sebenarnya kita melibatkan seluruh komponen masyarakat, dan kita berpikir karena pemulihan ini kita punya keterbatasan sumber daya. Psikolog di Ambon mungkin sekarang sudah mulai tersedia, tapi dulu itu tidak tersedia. Jadi kita mendorong komunitas untuk memberikan dukungan sosial. Jadi misalkan kita lihat di keluarga inti korban ini ada dukungan yang bisa dia terima dari orang tuanya atau pamannya. Nah, itu yang kita perkuat dan kita mendorong untuk memberikan pemulihan ataupun menguatkan korban dari sisi dukungan sosial, sehingga korban ini dia tidak merasa tidak mendapatkan dukungan apa-apa, tapi dia bisa merasa nyaman dan bisa mengungkapkan kebenaran ketika korban ini ingin kasusnya mau dilanjutkan ke proses hukum. Apa istilahnya support system ya? Iya, support system. Lalu karena wilayah Maluku ini wilayah kepulauan, nah kita juga harus memetakan juga kira-kira sumber daya selain dukungan tadi, sumber daya apa yang bisa mereka berikan kepada korban dalam bentuk memfasilitasi korban untuk ke pihak-pihak yang terkait. Karena misalkan dia dari tidak usah jauh-jauh ya dari Maluku Tenggara ya,
dari Saparua ke Ambon saja itu biaya speed mungkin bolak-balik itu kalau speedboatnya itu misalkan 50.000 berarti kan kalau bapak ibu korban saksi itu hampir 200.000 itu baru pergi. Pergi misalkan kalau di BAP-nya di Polres di sini kan BAP itu tidak hanya sekali, pasti beberapa kali. Nah sehingga biasanya kalau mereka itu pengalaman yang saya juga melakukan pendampingan di beberapa wilayah yang ada di Pulau Haruku, mereka akan datang dan mereka lebih nyaman tinggal di paman atau keluarga atau tantenya yang ada di Ambon untuk menumpang beberapa hari dan kadang-kadang korban juga dititip di situ sampai proses BAP-nya selesai, barulah dia bisa kembali ke kampung halaman atau ke negerinya di sini. Desa itu negeri. Sama kayak di Sumatera Barat, Nagari. Iya. Jadi kita juga harus lihat itu alur-alur dukungan yang dapat diberikan kepada korban. Lalu kalau korban ini diintimidasi dan mendapatkan banyak ancaman, maka kita juga harus koordinasi dengan aparat desa atau tokoh agama atau orang yang punya peran di masyarakat atau desa setempat yang bisa memberikan dukungan juga buat korban maupun saksi. Karena beberapa itu akan kesulitan dan akan merasa tidak mau pergi ke pihak-pihak terkait karena nanti kami bisa dijadikan tersangka. Lalu nanti kalau kami ke sana siapa yang menanggung biaya kami? Terus kalau kami ke sana kalau diancam, terus siapa yang bertanggung jawab? Nah itu yang memang sebagai pendamping begini kita memang harus melihat alur-alur itu dan mengidentifikasi siapa sebenarnya orang-orang yang bisa memberikan dukungan terhadap korban dengan saksi. Dan apalagi kebanyakan wilayah pulau-pulau ini kan kalau mereka itu korban itu rata-rata kan dari keluarga miskin. Betul. Dan apalagi pelakunya itu adalah orang yang punya akses punya power. Iya. Lalu orang-orang itu secara fasilitas ini pasti mereka akan mengancam keluarga korban tadi atau orang-orang yang punya masalah tadi bahwa kalian tidak bisa pergi ke sana, orang miskin dan tidak mungkin bisa mendapatkan keadilan. Nah sehingga memang kita bentuk posko ataupun bentuk komunitas-komunitas itu untuk membantu atau membuka akses dan membuka memberikan informasi dan kita memperkuat jejaring di wilayah-wilayah yang betul terisolasi, daerah-daerah yang memang sulit dijangkau. Karena misalkan saya kasih contoh ketika dampingi kasus yang ada di Dusun Tomi-Tomi di Seram bagian barat ataupun di daerah Tiang Bendera. Kadang-kadang aksesnya itu wilayah hukumnya kan Kabupaten Seram bagian barat. Tapi kita harus menjangkau transportasi ke Pulau Ambon dulu dengan speedboat. Baru dari situ kami dari daerah Lehitu naik angkot ke terminal. Habis itu naik angkot lagi di terminal di Ambon ini, naik angkot lagi ke dermaga feri di Liang. Dari dermaga feri ke Liang naik lagi sampai ke Waipirit. Lanjut lagi dengan mobil ke Piru. Karena Polresnya di situ. Jadi berapa kos yang akan dikeluarkan dan jalannya mutar. Jadi dia mutar yang harusnya kita jangkau. Misalkan 1 hari bisa ya 2 hari karena nanti sampai di ini kalau sudah malam harus menginap lagi baru lanjutkan perjalanan lagi. Berarti kalau untuk orang yang mempunyai kehidupan perekonomian yang mapan aja untuk mengakses keadilan itu lumayan susah kalau melihat cerita KBR, apalagi dengan teman-teman yang tingkat perekonomiannya agak di bawah. Kalau rata-rata yang saya dampingi itu orang miskin. Iya. Jadi orang miskin kadang-kadang kita datang begini lihat rumah saja kita sudah bilang ini sudah pasti rumahnya korban. Ada yang orang tuanya karena orang buton tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi waktu anaknya karena diperkosa hamil, lalu kami bawa karena di situ tidak pernah diperiksa. Anak ini hamilnya sudah bisa diperkosa oleh kakak ipar dan umurnya baru 12 tahun.
Nah kita bilang ke mamanya kami bawa dia supaya diperiksa dulu. Lalu mamanya cuma iya. Tapi setelah kami tiba, seminggu kemudian mereka telepon, mereka bilang kami culik. Iya, padahal bawa ke Gemba, dan di Gemba itu karena tidak ada dokter kandungan, akhirnya kita bawa ke Ambon. Oke. Tadi Kakak Bayu udah singgung soal ancaman. Nah, jadi korban setelah mendapatkan penderitaan akibat tindak pidana, biasanya ada ancaman. Kalau bicara ancaman ini udah core bisnisnya LPSK. Jadi LPSK salah satu syarat pengajuan permohonan perlindungan adalah adanya ancaman. Tadi juga disinggung bagaimana masyarakat dengan tingkat perekonomian ke bawah, masyarakat marginal, masyarakat rentan, bagaimana sulitnya mereka mengakses keadilan. LPSK hadir untuk menjawab tantangan itu sebenarnya. Kakak Bayu mungkin ikutlah mendirikan LPSK lah zaman-zaman dulu ya, masyarakat sipil yang mendirikan LPSK ini. Bagaimana berharap negara melalui LPSK bisa memberikan perlindungan untuk saksi korban yang mendapatkan ancaman. Nah, kita 2 tahun terakhir kita mendapatkan tugas lagi dari pemerintah, Kakak Bayu, Kakak Kris, yaitu program perlindungan saksi korban berbasis komunitas yang diwujudkan dengan pembentukan sahabat saksi korban namanya. Nah ini salah satu terobosan LPSK itu ingin mengakseskan teman-teman yang rentan, marginal ini untuk merengkuh keadilan melalui satu gerakan namanya sahabat saksi korban yang isinya berbagai macam komunitas, tidak melihat latar belakang organisasi, tidak melihat latar belakang pekerjaan, semua bisa mengaktualisasikan diri, kita kapital kan kekuatan kita, karena kita punya satu kepentingan yang sama untuk korban. Nah, mungkin bicara-bicara soal ancaman, teman-teman rentan marginal, mungkin keseharian Kak Kris ketemu dengan yang seperti mungkin Kak Kris bisa cerita-cerita juga ancaman-ancaman terhadap teman-teman rentan marginal itu. Nah ini kalau di komunitas yang kami jangkau, juga kami sering turun untuk dampingi, itu mereka memang dari beberapa kasus ada beberapa ancaman, dan bahkan juga ada yang mungkin takut bilang ke kita gitu. Kan kita secara kalau teman-teman terjangkau itu biasa mereka udah punya kemampuan untuk bagaimana melakukan interview pada klien kan. Soalnya setiap kali mereka mengatakan kalau ini orang nih, ketika ditanya di screening bilangnya nggak ada gitu. Tapi kan mereka kan orang lapangan nih, jadi pasti paham juga nih pergaulan kan. Ternyata setelah diulik-ulik lagi, dikulik lagi, ternyata ada ancaman nih pada orangnya nih. Sehingga dia nggak berani bilang ke kita gitu. Misalnya ada cerita, ini si A nih dia pernah nih jadi melakukan kekerasan gitu. Lalu kita interogasi lah ke si A ngakunya nggak pernah gitu. Sedangkan udah jelas-jelas nih ada buktinya, ada bahkan bukti fotonya ada. Tapi si A nggak pernah mau bilang gitu. Akhirnya kita ambil cerita dari yang saksinya tadi untuk dibawa. Tapi ujung-ujungnya ada satu di mana di kita itu kan biasa korban yang kita tanya itu ada klien yang sudah dewasa ya. Jadi kita kembali keputusannya ke dia gitu. Apakah mau dirujuk ataukah tidak gitu. Nah sampai di tahap perujukan itu selalu kita kendala. Selalu mereka takut untuk melapor. Itu ancaman banyak. Gitu. Apalagi mereka misalkan teman-teman TG ya. Teman-teman TG itu kan kerjaan mereka setiap hari malam ya. Pasti dari jam 12 sampai jam 5 nongkrong segala macam. Nah itu dapat harassment sering, apalagi ancaman gitu. Apalagi sempat kemarin ada kasus teman TG ini sempat kekerasan fisik ya. Dianya sampai diancam nggak boleh masuk lagi ke dalam komunitasnya gitu. Karena dia membawa pengaruh buruk kan. Namun kan di sini kan dianya kan terluka kan. Nah bagaimana kita mau melindungi dia, tapi dia sendiri sudah terancam dari komunitas aslinya. Ada mekanisme respon cepat dari teman-teman komunitas kalau ketemu yang klien bahasanya klien ya atau itu yang punya ini menjadi ancaman. Salah satu kesulitan juga ya. Kita punya banyak jejaring komunitas, banyak jejaring yang punya harum aman. Cuman masih belum ada yang spesifik untuk laki-laki apalagi TG ya. Ya itu makanya kita biasa pakai dari yayasan kita aja. Gitu. Misalnya kita punya klinik, maka diarahkan ke klinik kita aja untuk diamankan gitu. Cuma memang kemarin kita udah turun, dia 1x24 jam dia langsung lari dari situ dan pulang ke kampung halamannya dia. Nah sampai situ kita udah nggak bisa lagi karena daerah jangkauan kita masih di Kota Ambon. Kita cuma bisa pakai akses
teman-teman kita ada di Kabupaten Layan. Gitu. Okay. Cuman sampai situ kita selalu kontak, selalu tanya gimana, mau dilapor nggak, mau di ini nggak. Tapi dia bilang nggak usah. Jadi dia juga kita juga mungkin kurang mungkin kurang meyakinkan buat dia, atau karena memang dianya juga sering kayak diperlakukan yang seperti itu, sehingga dia juga susah juga. Dia membangun trust itu susah ya, membangun trust buat dia susah gitu. Padahal kita merasa kalau ini orang nih pasti udah trust sama kita nih, kita udah panggil udah segala macam, kan bahasa mereka beda ya. Gitu udah pakai bahasa yang bahasa base lah katanya ya. Udah gitu, udah pendekatan dan segala macam, sampai pakai orang terdekatnya dia juga, tapi tetap dia nggak mau. Gitu. Tapi itu yang penting yang bisa diambil pelajarannya di Kakak Bay tadi, bagaimana mencari support sistemnya si korban ini yang harus dikuatkan juga ya. Support sistemnya juga harus dikuatkan. Itu menjadi salah satu tantangan juga. Karena kan kita kan sebenarnya baru kan. Kita baru bagaimana komunitas yang tadi bilangnya marginal, tapi kan sebenarnya komunitas TG maupun LSL ya. LSL ya ampun ini banyak juga ya gitu kan. Laki-laki, cuman mereka itu susah banget untuk kayak biasa lah, kalau LSL itu biasa mereka mainnya pakai perasaan. Iya. Ya, jadi kita juga kalau mau masuk ke mereka nggak bisa juga. Gitu. Iya, betul. Seganteng-ganteng, ganteng-ganteng lu belum tentu juga dia suka, karena dia pakai hati juga ya. Makanya di kita teman-teman penjangkau itu kita punya strategi lah masing-masing. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri sama mereka sehingga mereka lihat kita ini nyaman gini kan. Mungkin ada teman-teman LSL yang maunya sama LSL, tapi ada juga LSL yang begitu maunya sama laki-laki straight kan. Sehingga di tim penjangkau kita ada kita bagi. Mana yang LSL, mana yang straight. Ada edukasi juga ke teman-teman soal itu ya. Iya. Jadi itu jadi salah satu strategi kita bagaimana menjangkau, mendekatkan diri ke mereka, bagaimana nongkrong yang bisa supaya mereka mau diajak untuk testing HIV kayak gitu. Nah, hal-hal yang begini Kakak Bay, LPSK nggak punya sebenarnya. Makanya kenapa kita coba mengkapitalisasi semua kekuatan ini. Untuk kasus ini kita akan ketemu dengan korban ini. Mungkin LPSK nggak bisa lakukan pendekatan ya, teman-teman yang punya keahlian di situ. Itu yang mungkin kami juga dari pengelola Sahabat Saksi Korban juga ingin minta pendapat. Kami Kabon ingin mengenalkan program ini, menawarkan berjejaring, bermitra. Sekiranya bagaimana tanggapannya kalau dari Kakak Bay sendiri? Kalau kita sahabat LPSK ya, ini kan memberikan ruang, jadi dan juga membumikan LPSK itu sampai ke masyarakat akar rumput. Jadi bagaimana sahabat LPSK ini sifatnya inklusi. Jadi dia merangkul tadi ada teman-teman dari HIV atau kelompok-kelompok rentan lainnya. Kita libatkan karena mereka-mereka ini mungkin mereka punya pingin akses, tapi karena tidak tahu bagaimana caranya. Sehingga dengan adanya sahabat LPSK, ini kan saksi korban, saksi korban. Jadi sahabat saksi korban ini kan kita akan punya sayap di mana-mana. Lalu dengan melihat konteks kepulauan, semoga orang-orang di daerah yang terisolasi, daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah yang 3T tadi, dengan adanya sahabat saksi dan korban, ini kan bisa mengedukasi dan menyebarluaskan informasi itu kepada saksi dan korban dan keluarganya, dan setidaknya mereka bisa memberikan pendampingan secara langsung, sehingga orang tidak hanya mengatakan bahwa LPSK itu apa, lalu mereka ini sebenarnya bikin apa. Karena ada beberapa korban yang waktu itu saya bilang kan tidak usah khawatir kalau keluarga pelaku mengancam bapak sama ibu dan adik yang korban perkosaan ini, ada LPSK. Tapi LPSK itu apa? Terus kami ketakutan. Jadi ketika bilang lembaga perlindungan saksi dan korban, mereka lebih takut lagi. Jadi mereka kan bilang itu kan ada di mana? Saya bilang ada di Jakarta. Bagaimana orang di Jakarta mau datang ke kami yang hanya masyarakat seperti ini? Nah akhirnya waktu itu saya bilang bahwa tidak apa-apa, nanti kita bisa menyurati mereka bila itu dibutuhkan, atau kita bisa kontak mereka.
bila itu dibutuhkan. Jadi memang mereka tidak punya kantor perwakilan di Maluku atau di Ambon, tapi kita bisa mengakses itu. Cuma itu karena masyarakat ini tidak tahu ada tupoksinya LPSK, nah sehingga kalau adanya sahabat saksi dan korban ini, kita sebenarnya bisa membumikan dan menyebarluaskan, mengedukasi masyarakat terkait dengan bagaimana akses masyarakat untuk mencari keadilan, mengungkapkan kebenaran. Bila itu mereka butuhkan, maka melalui sahabat saksi korban ini yang dapat menguatkan mereka dan memberikan informasi kepada LPSK tadi. Kalau Kakak Kris gimana? Mereka yang bergabung di sahabat saksi korban ini tidak akan mencabut mereka dari organisasinya masing-masing. Akan tetap dengan organisasinya. Tapi untuk satu waktu, satu kasus, mungkin kita akan bersama. Karena tujuan mungkin kita sama, yaitu bagaimana mengembalikan atau bagaimana melindungi korban, bagaimana melakukan pemulihan terhadap korban. Kakak Kris melihat program ini gimana? Kalau saya lihatnya setuju banget sama Kak Bay. Ini program ini membuka sayap sampai juga membumikan. Jadi benar-benar sampai ke akar rumputnya. Ya, misalkan memang ini menjadi program yang baik, misalkan di kita ada 15 penjangkau lapangan, nah itu mereka itu yang bisa jadi sahabat saksi korbannya nanti gitu. Itu kita tagih nanti ya. 15 tadi ya, 15 duh. Kita punya 15 sama 40 peer educator. Jadi misalkan kalau abangnya mau bilang lapangan bisa itu kita langsung bilang ke mereka gitu. Memang mereka udah dikasih penguatan kapasitas terkait dengan bagaimana wawancara, bagaimana interview. Dan bahkan bisa mereka mengajarkan sesama SSK nanti. Itu. Saya ngeliat si Kakak Kris saja, udah ini narasumber kita nanti. Jadi pas waktu lihat ini nih SSK, wah ini bagus banget nih. Ini dalam arti bukan cuman memudahkan tapi juga membantu kami dalam menggali informasi ya. Dan juga meyakinkan masyarakat bagaimana kalian ini punya hak nih, ketika ada kekerasan, ada kasus, kalian punya hak. Dan hak ini diberikan oleh negara lewat ini SSK ini. Gitu. Saya lihat ini, ini bagus banget nih. Itu. Terima kasih Kakak Bay. Jadi kita sudah minimal sudah punya 2 dukungan lah dari penggiat komunitas di sini yang rekam jejaknya. Dari Kakak Bay kita udah dengar sendiri tadi, cukup panjang. Kakak Kris dengan kemudaannya, dengan jangkauannya yang mungkin nggak semua kita bisa bergaul dengan teman-temannya Kakak Bay, tapi Kakak Kris bisa, dan kita bisa banyak belajar dari sana. Semua punya tantangan, semua punya cara tersendiri. Tadi Kakak Bay sangat kuat di pengorganisasian, LPSK juga harus belajar itu, bagaimana mengeluarkan simpul-simpul kita. Terus Kakak Kris juga tadi bagaimana bisa melakukan komunikasi dengan teman-teman yang mungkin kita nggak bisa semua orang jangkau ya, tapi ada teman-teman yang bisa menjangkau itu. Mungkin itu ada closing statement, silakan Kakak Kris dulu. Ya kalau dari saya sih berharap ini terus berjalan. Itu satu. Yang kedua, semoga itu bisa menggali lebih banyak lagi kasus-kasus yang selama ini kayak tertutup gitu loh. Dan itu menjadi satu tujuan di mana korban berani untuk melapor. Itu sih harapan saya, korban berani untuk melapor. Kakak, baik silakan. Iya, kalau dari saya karena memang Maluku ini konteks kepulauan ya. Jadi berharap hadirnya sahabat saksi dan korban, dia tidak terpusat hanya di kota Ambon, tapi kita bisa menjangkau 11 kabupaten kota ini sehingga banyaknya korban dan saksi bisa mengakses LPSK. Dan kalau kita membumikan, memang nanti jadi tanggung jawab kita semua ya untuk bagaimana sahabat saksi dan korban ini kita bumikan dan kita memperluaskan sampai ke pelosok Maluku. Baik, itu sahabat saksi korban, cerita dari rekan-rekan kita, para penggiat komunitas, asosiasi sosial, asosiasi kemanusiaan dari Pulau Ambon. Sampai ketemu lagi di Bincang Komunitas. Kakak Bay, terima kasih. Kakak Kris, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Bincang Komunitas selanjutnya. Daerah mana tuh? Belum tahu ya? Wah, bisa aja. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Sampai ketemu lagi di Bincang Komunitas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.